Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah. Subuh hari ini kita akan sambung pembahasan, yaitu tentang orang-orang atau golongan-golongan yang didoakan oleh malaikat. Di pertemuan kita yang terakhir, salah satu golongan yang didoakan malaikat adalah mereka yang mengajarkan kebaikan. Mengajarkan kebaikan tidak mesti dengan lisan, bahkan mengajarkan lebih berkesan. Banyak orang yang pintar mengajar dengan lisan, tapi tidak pintar memberikan contoh yang baik. Orang-orang yang mengajarkan kebaikan didoakan oleh malaikat Allah. Bahkan seluruh pahala yang mengikuti kebaikan yang diajarkan itu ditransfer oleh Allah kepada orang yang mengajarkannya. Itulah kemuliaan mereka. Kita akan sambung golongan berikutnya yang didoakan oleh malaikat adalah orang-orang yang bertaubat lalu kemudian istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan doa yang menakjubkan dan berlapis-lapis dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah, kita ini telah dipastikan oleh Nabi tidak bisa terlepas daripada dosa. Sampai Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap manusia bisa jatuh dalam dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah mereka yang segera bertaubat. Lihatlah bagaimana murah hatinya Allah sampai Nabi menjelaskan maksud keinginan Allah, yang sudah berdosa pun bisa jadi baik. Padahal berdosa tapi bisa jadi baik hanya karena menyegerakan taubat. Maka hidup kita kadang-kadang ketika balik berada di lingkungan keluarga yang tidak mengenal Allah dengan baik, tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak pun berharap-harap untuk masuk surga, maka terbinalah kita dengan keadaan orang-orang yang meninggalkan salat. Ayah kita tidak salat, ibu kita tidak salat, kita pun tidak salatnya, tidak peduli halal dan haram. Kita terjang yang haram tanpa ada sedikit pun rasa takut bahwa itu berdosa. Mungkin di masa SMP, SMA kita pernah memboyong anak gadis orang, sampai-sampai kalaupun tidak terjadi perzinaan, bersentuhan, kita anggap biasa. Mungkin kita pernah mencuri hanya gara-gara ingin membuat acara-acara ketika kita bergadang di malam hari. Ayam orang pun kita sikat. Bahkan mungkin jagung orang yang baru panen, kita panen oleh kita di malam hari sebelum dipanen oleh pemiliknya, hanya karena ingin bakar jagung di malam hari. Mungkin kita yang menutup jalan-jalan parit menuju ke tetangga kita. Banyak dosa, banyak perkara yang kita lakukan. Alhamdulillah, dengan kasih sayang Allah
kita terpilih orang-orang yang hari ini menyadari diri. Maka oleh karena itu, taubat adalah jalan kembali menuju Allah. Namun kesalahan orang yang bertaubat hari ini, mereka tidak istiqamah dalam taubatnya. Mengaku diri taubat, ucapan di bibirnya mengatakan kepada semua orang, saya telah bertaubat. Lalu dia memuji-muji dirinya, alhamdulillah, dulu saya begini, sekarang saya sudah berubah. Dan dia merasa diri taubat, padahal sebenarnya dia belum bertaubat. Karena taubat itu tidak disebut taubat seandainya masih terulang walaupun sekali. Apakah dosa yang pernah kita lakukan atau dosa baru yang kita ciptakan? Sekali saja meninggalkan salat setelah mengaku taubat, ketika menghadiri atau membuat resepsi pernikahan, walimah anak kita, kita tinggalkan salat zuhur hanya karena alasan menyambut tamu, padahal kita mengaku taubat berjamaah selalu hari itu tidak salat, maka kita gugurlah gelar taubat yang kita terima. Namun walaupun begitu, selama kita tidak mensyirikkan Allah, Allah tetap akan buka pintu taubat selebar-lebarnya. Syaratnya sebelum nyawa berada di tenggorokan dan sebelum matahari terbit di sebelah barat. Kata hadis Nabi, malam yugharghir, selama belum terjadi ghirghir. Ini bahasa Arab yang diambil dari suara kerongkongan orang-orang yang akan meninggal dunia. Karena orang yang meninggal dunia akan mengeluarkan suara ghir-ghir, dan bahasa Arab menyebutkan selama tidak keluarkan suara orangnya sakaratul maut, Allah tetap terima taubat. Fir'aun juga taubat, tapi taubatnya ketika nyawa telah berada di tenggorokannya. Di tengah lautan dia berkata, amantu bi rabbika ya Musa, aku beriman kepada Tuhanmu wahai Musa. Namun malaikat muak mendengarnya, sampai akhirnya malaikat Jibril pun menyumpal mulutnya, jangan sampai Allah menerima kebaikan orang ini karena kemunafikannya, kebenciannya terhadap agama, kebenciannya terhadap Nabi. Begitu bencinya malaikat. Jemaah belakang Allah, kalau seandainya kita sudah taubat, apa yang kita terima? Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada para malaikat mendoakan kita sampai doanya melambung di atas keinginan kita. Kadang-kadang kita ketika bertemu dengan teman yang lama, dengan teman SMA kita yang sama-sama duduk dulu berjudi, yang sama-sama sabu-sabu, ketika kita bertemu dan kita sudah dalam keadaan memakai jubah, memakai kain sarung, lalu kemudian kita mengatakan kepadanya, alhamdulillah, ilungka taubat, saya sudah taubat, alhamdulillah, tolong doakan saya. Kita minta doa sama orang, kita jumpai ustaz, kita jumpai tengku, guru-guru kita mohon doakan saya, ya, saya sudah taubat. Kita berharap doa agar kuat iman kita, agar bagus taubat kita dari manusia. Padahal Allah sudah janji ada doa-doa yang lebih hebat daripada doanya para manusia. Siapakah mereka? Doanya para malaikat. Bagaimana Allah menceritakan ini? Disebutkan oleh Allah langsung di dalam surat Al-Mu'min 7-9. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan allazina yahmiluna al-'arsya, yaitu para malaikat yang memikul arasy. Allah sebutkan dulu, ini engkau berhadapan dengan malaikat sekuat-kuatnya malaikat, yaitu para malaikat yang memikul arasy. Sedangkan kita tahu arasy itu makhluk Allah yang paling besar. Arasy makhluk Allah yang paling besar, tapi makhluk, tentu bukan Allah. Nabi ketika Isra Mi'raj
berhadapan dengan Sidratul Muntaha, iaitu puncak terakhir yang bisa dilihat oleh seorang hamba. Nabi kehilangan kata-kata menggambarkan tentang Sidratul Muntaha dan Arash. Jadi bumi ini tidak bermakna apapun di hadapan Arash. Nah, Allah tugaskan malaikat, ada yang memikul Arash. Walaupun Allah bisa membuat Arash itu melambung atau terbang atau berdiri sendiri tanpa dipikul, itu bisa dilakukan Allah. Seperti Allah hari ini membuat langit bergantung dengan bumi tanpa ada ikatan sedikit pun. Tidak ada pengikat antara langit dan bumi, tapi melayang, bergerak, Allah bisa. Namun kenapa Allah ciptakan para malaikat memikul arasy-Nya? Tidak ada lain, hanya ingin menampakkan kekuasaan Allah. Hanya ingin menampakkan begitulah hebatnya Allah, berkuasanya Allah. Jadi pemikul-pemikul arasy ini, wa man haulahu, dan semuanya, semua para pemikul arasy, kata Allah, yusabbihuna bihamdi rabbihim, yang kerja mereka setiap hari adalah bertasbih kepada tasbih dan memuji-muji Tuhan mereka. Ada orang yang bertanya dengan sederhana, man malaikat menyokabut puja-puja Allah sabi, pahana perlebut, apa tidak perlu kerja lain? Apakah mereka tidak butuh kepada nikah, makan, minum? Kuasa Allah telah menjadikan mereka orang-orang yang tidak lelah dalam memuji. Mereka tidak butuhkan kerja. Mereka hanya taat pada Allah. Mereka tidak menunggu-nunggu kapan dibuka pendaftaran PNS. Mereka bahkan tidak menunggu di mana mereka bisa mendapatkan rezeki. Mereka ditanggung Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang masih ragu hari ini bahwa kita hidup di surga ditanggung Allah, lihatlah kehidupan malaikat. Allah menanggung hidup mereka selama-lama, tidak ada kesusahan pada mereka. Maka kita ini kadang-kadang masih merasa dunia seakan-akan adalah sebuah target hidup kita, sehingga kita menghabiskan waktu untuk dunia kita karena rasa khawatir tidak ditanggung Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang tidak berani keluar dari tempat kerjanya hanya untuk salat zuhur, karena khawatir kehilangan rezeki, khawatir dimutasi. Taat pada pimpinan tapi tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu keadaan kita yang lupa bahwa kita pun ditanggung Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, wa yu'minuna bihi wa yastaghfirun lilladzina amanu. Mereka beriman kepada Allah, lalu mulailah selain daripada mereka bertasbih memuji-muji Allah, ternyata salah satu harapan mereka, doa mereka, ternyata mereka memohon ampun kepada orang-orang yang beriman. Allah menyebutkan malaikat-malaikat pemikul arasy itu yastaghfiruna lilladzina amanu, mereka senantiasa memohon ampun. Allah memakai fi'il mudhari', dalam bahasa Inggris present tense. Yastaghfirun, mereka tidak berhenti-berhenti memohon ampun kepada siapa? Yang pertama, amanu, yaitu kepada orang-orang yang beriman. Apa kata mereka kepada orang beriman? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, luaskanlah segala sesuatu dari rahmatmu, dari pengetahuanmu kepada orang yang beriman. Coba bayangkan, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita ini memohon ampun, sehari mungkin kita memohon ampun 5 kali dengan kalimat astagfirullah, astagfirullah. Tapi ternyata ada yang lebih hebat memohonkan ampun pada kita hanya karena alasan kita beriman, hanya karena iman kita. Kita percaya bahwa Tuhan kita Allah dan pantang mendengar Allah terhina. Walaupun Allah tidak perlu ditolong, tapi kita berusaha membela nama Allah. Kita beriman pada seorang Rasul bernama Muhammad.
Kita yakin neraka itu ada, kita yakin surga itu ada. Kita datang berjamaah salat subuh karena berharap-harap semoga surga menjadi milik kita dan semoga neraka jauh dari diri kita. Ini iman. Kita datang ini kan karena iman. Kalau tidak akan datang. Orang yang kurang imannya, walaupun badannya besar, tegap, gagah, tapi tidak mampu melangkah ke masjid. Ada orang yang di dalam dadanya iman, walaupun sudah tua, renta, tertatih-tatih, tapi baginya berjalan puluhan kilometer mencapai masjid Allah hal yang biasa. Siapa yang mendorongnya? Iman. Kenapa kita berbuat baik dengan anak dan isteri kita, cari nafkah setiap hari? Karena iman. Semua kita lakukan karena iman. Bahkan ada yang lebih hebat, mereka bangun di tengah malam menjumpai Allah. Kenapa? Iman. Maka orang yang beriman saja itu sudah mulai didoakan oleh malaikat. Kita tertidur, doa malaikat belum pernah hilang. Kita lupa terhadap mohon ampun, malaikat tidak lupa mohon ampun untuk kita. Kita sehari cuma 5 kali, malaikat puluhan ribu jutaan kalimat dilantunkan kepada orang-orang yang beriman. Ini baru pun, itu baru pertama. Orang yang beriman sudah dapat doa malaikat pemikul arash. Lalu Allah sambung, mereka kemudian berkata lagi, faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka. Ya Allah, lalu ampunkanlah orang-orang yang tabu, orang-orang yang bertaubat kepadamu. Mereka minta ampun lagi. Allah, ya Allah, ampunkanlah orang-orang yang bertaubat. Lalu wattaba'u sabilaka, setelah bertaubat mereka mengikuti jalanmu ya Allah. Maksudnya jalan-jalan yang engkau ridai, jalan yang engkau telah beri petunjuk dari golongan para nabi, golongannya orang-orang syuhada, salihin. Mereka mulai mengikuti jalan itu. Mereka dulu berada di warung kopi, bermain game judi online. Mereka dulu meninggalkan salat maghrib, hanya menutup tirai di kedai kopi. Hari ini mereka telah menemuimu ya Allah, padahal metuntun dalam keadaan dahsyat, bertahun-tahun berselimut dosa. Ketika taubat dan dia mulai meyakinkan dirinya tidak akan kembali kepada jurang maksiat, malaikat memohon ampun kepadanya. Kata malaikat, ya Allah, ampunkanlah orang-orang yang bertaubat dan mereka mengikuti jalan-jalanmu ya Allah. Maka jangan kita fikir taubat itu hanya sekedar keinginan kita dan kegembiraan kita bisa dapat hidayah. Tidak. Jamaah Allah, malaikat pun gembira. Malaikat pun gembira. Dan jangan tanya Allah. Jangan tanya Allah. Allah paling gembira kepada orang yang taubat. Walaupun puluhan tahun dia dalam maksiat, ketika dia mulai kembali bersujud di hadapan Allah, Allah melupakan memori buruknya dengan Allah. Allah lupakan kenangan pahitnya bersama Allah. Yang Allah ingat taubatnya. Maka Nabi mengatakan, gembiranya Allah menghadapi orang taubat, saking gembiranya Allah tertawa, tersenyum. Kata Nabi dalam hadis, untuk menggambarkan gembiranya Allah, Nabi mengatakan seperti engkau yang berpergian dalam satu safar. Engkau bawa kenderaan, di atas kenderaan itu, di atas kuda, unta, engkau letakkan makananmu, peralatan hidupmu selama safar, bahkan uang dalam dompet engkau letakkan di pelana kuda. Lalu ketika engkau singgah di satu tempat, tiba-tiba kuda itu melarikan diri bersama semua barang-barangmu. Tinggallah engkau sendiri, kata Rasulullah. Engkau lalu putus asa, engkau terduduk, terdiam, tidak tahu mau buat apa, habis minum. Ini kan orang yang kehilangan habis-habisan di tengah perjalanan, di tengah padang pasir. Apalagi mau dibuat? Minumannya di tempat, di pelana kuda, uangnya di pelana kuda, lari kudanya, hilang semuanya. Lalu dia duduk terpekur dan dia merasakan putus asa yang dalam. Setelah dia mengalami hal itu, tiba-tiba 2 jam kemudian kudanya kembali lengkap dengan barang-barangnya. Begitu gembiranya hati orang yang kehilangan barang tadi. Begitulah Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi. Allah begitu senangnya orang-orang yang taubat. Kan beda dengan kita, Bapak. Kita ini kalau melihat orang taubat, kita akan mengatakan lebih dahulu dengan ada unsur-unsur mengejek. Yang betul taubat.
Jangan betul taubat. Kata kita, ini betul tak taubatnya? Oh pandai nak. Kau fikir anak aku tuli nikah ya? Katanya. Kamu pikir saya tak kenal kamu Mana ada, kamu itu mana bisa taubat? Kamu itu begini, dia ingat kamu waktu SMP. Bagaimana begini-begini. Macam kita ungkit kembali kesalahan saudara kita. Padahal dia sudah taubat. Bahkan ada yang tidak bisa mempercayai bahawa kita taubat. Tapi Allah SWT begitu gembiranya. Malaikat gembira memohon ampun kepada Allah. Apa kata mereka selain daripada memohon ampun? Doa yang kedua untuk orang yang bertaubat. Pertama tadi dimohonkan ampun. Yang kedua, waqihim azabal jahim. Ya Allah, jauhkan mereka dari azab neraka jahim. Setelah mohon ampun, lalu kemudian memohon agar dihindarkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Begitu indah doa mereka. Kita ini salah satu zikir setelah solat yang hari ini tidak terdengar lagi, yaitu salah satu hadis, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif, dari Ali bin Abi Thalib, dan juga disebutkan oleh Ibnu Umar. Habis salat disuruh ucapkan, terutama solat subuh, setelah solat subuh dan setelah solat maghrib, disuruh ucapkan kalimat 7 kali, Rabbana ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkan aku dari api neraka. 7 kali kata Rasulullah. Yang mengucapkannya di pagi hari, kalau dia mati sebelum maghrib, Allah akan menjauhkan dia dari api neraka. Kalau dia baca setelah maghrib, habis salat maghrib 7 kali, kalau dia mati sebelum subuh, Allah akan jauhkan dia dari api neraka. Hadis Nabi, walaupun ada perdebatan dalam derajatnya, tapi maknanya benar. Ketika terik matahari luar biasa membakar kepala kita, ubun-ubun sampai mendidih, lalu kita berdoa, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah, jauhkan aku dari api neraka, maka Allah kabulkan doa itu sekali saja. Insya Allah, Allah haramkan kita dari api neraka. Kali ini malaikat berdoa, ya Allah, jauhkanlah orang-orang yang bertaubat dari api neraka. Lalu malaikat menyambung doa ketiga kepada orang yang bertaubat. Allah jelaskan doa mereka, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allazi wa'adtahum wa man salaha min abaihim. Doa ketiga, mereka minta, ya Allah, masukkanlah orang-orang taubat itu ke dalam surga Aden yang telah engkau janjikan pada mereka. Diminta ampun, disuruh jauhkan dari api neraka, diminta lagi untuk masukkan ke surga. Lalu doa keempat, malaikat kembali berkata, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Jangan hanya mereka yang engkau hindarkan dari api, jangan hanya mereka yang engkau masukkan ke surga, masukkanlah ayah-ayah mereka, kata malaikat. Masukkanlah isteri-isteri mereka, masukkanlah anak-anak mereka dan semua keturunan mereka yang ikut taubatnya seorang ayah. Dahsyat Bapak, sampai malaikat meminta kita, ya Allah, dia pertama memandum, ya Allah, ngehindang-hindang anak-anak, ya. Abaihim itu ayah kita, kakek-kakek kita. Karena kita taubat, Allah minta, malaikat minta, semua mereka masukkan, ya Allah, ke dalam surgamu, ya Allah. Hebatnya, beruntungnya mempunyai anak yang saleh. Kita dulu pendosa, tapi karena doa anak kita, kita bisa masuk surga. Jawab dengan Allah. Bukankah Nabi yang mengatakan dalam hadis yang lain, seorang ayah diangkat derajatnya, memilih surga, dipilih surga, kata Allah, naik lagi, lihat lagi surga berikutnya, terus naik. Lalu kemudian dia bertanya kepada Allah, dia takjub, kenapa bisa begini? Lalu dia bertanya, anna li hadza, ya Allah, kenapa engkau memperlakukan aku begini, padahal tidaklah aku orang yang terbaik di antara hamba-Mu? Apa jawaban Allah? Bi istighfari waladika laka. Ini akibat istighfarnya anakmu untukmu. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang sudah bertaubat, istiqamahlah. Dan yang terakhir, jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, mereka setelah mengucapkan doa tadi, innaka antal azizul hakim, malaikat mengatakan, engkaulah yang bijaksana, engkaulah yang paling mulia. Dan doa terakhir mereka yang kelima, doa kelima yang terakhir, apa yang mereka ucapkan? Waqihim as-sayyi'at wa man taqis sayyi'at yawma idzin faqad rahimtah wa zalika huwal fawzul azim. Dan ya Allah, peliharalah mereka dari dosa dan kejahatan yang akan terjadi berikutnya. Ya, dan diteruskan dengan pujian kepada Allah. Ini doa terakhir mereka kepada orang taubat. Maksudnya, jangan izinkan mereka kembali kepada kejahatan mereka.
Jadi taubat tu serius. Malaikat doa pun serius. Makanya salah satu doa yang disuruh baca iaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Ya Allah, jangan engkau balikkan lagi kami, ya. Jangan engkau bolak-balikkan lagi hati kami. Jangan engkau kembalikan kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Ba'da iz hadaitana. Cukuplah hidayah yang menempel di hati kami. Nyan doa nyan payah ada baca apa. Orang hari ini terlalu pede dengan taubatnya, lalu merasa diri mendapatkan surga, lalu dia mulai menerakakan sahabatnya. Dia mengatakan nyan ahlun neraka, ahlun neraka. Dia sebutkan itu padahal dia dulu ahlun neraka, ya. Baru taubat sekitar 1 bulan 2 bulan, mengaji pada satu orang yang kebetulan ekstrim sekali, mendoktrin sana doktrin sini, mengatakan selain kelompok kita semuanya neraka. Mulailah dia menerakakan orang, padahal dulu dia juga seperti itu, ahli neraka. Dia terlalu yakin, padahal malaikat membuka doanya untuk semua orang yang bertaubat. Maka jemaah melakukan Allah, taubatlah dengan sebenar-benarnya taubat, maka kita di dalam lindungan Allah dan doanya para malaikat. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.